Selamat pagi, saat ini saya Leslie Malonda, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, siap mengikuti kegiatan praktek pembelajaran pada hari ini dengan melampirkan surat keterangan pendaftaran uji kompetensi dan selanjutnya surat keterangan bebas studi. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi untuk semua. Good morning. How are you today? Excellent. How are you today? How are you today? Excellent. Okay, thank you for the response. Pada saat ini kita akan mulaikan kegiatan belajar kita. Tapi sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, salah satu dari kalian boleh pimpin kita dalam doa untuk memimpin kita memulai kegiatan belajar. Dipersilakan. Amen. Okay, thank you for Laura who lead us in the opening prayer. Ya, pada saat ini izinkan saya untuk mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ya, Agnes, present. Dosa ragu-ragu ya. Alia, okay. Arhan, hadir. Cio, okay, present. Clara, Daniela, present. Kimberly, Laura, Sabrina, Salman, Valerie, Chinli. Okay, thank you. Semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Pada saat ini kita akan mulaikan untuk kegiatan belajar kita dan saya memperhatikan semua sudah mengenakan seragam yang rapi, ya, memakai dasi, memakai sepatu hitam. Terima kasih. Itu adalah bagian penting dari proses belajar. Karena proses belajar bukan hanya transfer ilmu, tetapi transfer apa? Karakter. Sekali lagi, pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tetapi ada transfer karakter. Dan disiplin merupakan salah satu bagian dari proses transfer ilmu. Ya, disiplin adalah salah satu bagian dari proses transfer ilmu. Nah, pada saat ini kita akan lanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Dipersilakan. Oke, Sabrina, please. Kita akan menyanyikan sama-sama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Sebentar saya putarkan videonya ya. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa ciptaan Elmani. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa
dan bahasa kita bela bersama. Nusa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Amin. Have a seat please. Thank you. Ya, kita boleh menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya. Dan serta tertarik pada ayatnya yang terakhir atau baitnya yang terakhir, dikatakan kita bela bersama. Oke, terima kasih juga untuk Sabrina yang sudah memimpin kita dan memandu kita dalam menyanyikan lagu kebangsaan ini. Ya, pada saat ini saya ingin mereview kembali. Ada yang masih ingat untuk materi pertemuan terakhir? Ya, berapa yang masih ingat? Materi pertemuan kita terakhir adalah tentang sistem persarafan. Ya, kita sudah belajar bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 11 sistem, yang diantaranya terdapat sistem persarafan, di mana secara garis besar sistem saraf itu ada 2, ya. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Betul ya? Masih ingat? Nah, sistem saraf pusat terdiri dari organ seperti, ada yang masih ingat? Boleh? Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Ya. Sistem saraf pusat terdiri dari organ apa? Apa? Ya, nggak kasih kuat. Otak. Apa lagi? Sumsum tulang belakang. Jadi itu 2 organ penyusun sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf tepi, kita belajar bahwa di dalam sistem saraf tepi itu ada yang namanya autonomik dan somatik, di mana organ-organ penyusun sistem saraf tepi diantaranya adalah 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Kranial artinya terletak di tengkorak kepala, spinal artinya terletak di tulang belakang, ya. Karena dia disebut tepi berarti di bagian permukaan atau di bagian pinggir dari sumsum tulang belakang. Dan waktu lalu kita sudah belajar bahwa otak kita ada yang disebut dengan otak besar, cerebrum, dan otak kecil namanya cerebellum. Dengan 4 bagian lobus otak, yaitu frontal, temporal, parietal, dan oksipital. Di mana kita sudah belajar bahwa sel saraf namanya neuron. Betul ya? Ya. Sel saraf namanya apa tadi? Neuron. Ya, di mana neuron ini terdiri dari bagian-bagian, yaitu ada inti sel, ada akson, ada dendrit di sana. Dan kita belajar ada namanya sel glia yang berperan untuk memberikan nutrisi bagi sel saraf. Beberapa gangguan-gangguan yang kita dapati pada penyakit saraf itu ada hubungannya dengan sistem yang lain.
Ya, di mana beberapa pemeriksaan diagnostik yang kita sudah pelajari bahwa untuk mengetahui adanya gangguan saraf, kita bisa melakukan yang namanya uji tes motorik, uji tes sensorik, dan uji tes motorik. Ya, lewat rangsangan dan lewat respon otot. Dan juga kita bisa lakukan pemeriksaan lewat pemeriksaan apa? CT apa? CT scan, betul? Ya, waktu lalu ada beberapa dari kalian yang sudah mempresentasikan, dan pemeriksaan-pemeriksaan diantaranya yang dibutuhkan oleh sistem saraf adalah CT scan, ada MRI di sana, ada yang foto, dan lain-lain. Ya, nah pada saat ini kita masuk pada topik yang baru. Ya, kita masuk pada topik yang baru. Izinkan saya untuk bisa share screen materi kita hari ini. Ya, materi kita oke, semoga tampil ya. Oke, materi kita pada saat ini akan lanjut pada satu sistem yang tidak kalah pentingnya, yaitu sistem fisiologi atau anatomi fisiologi yang berhubungan dengan sirkulasi darah, ya, sirkulasi darah, ya. Oke, saya coba ya, extend. Ya. Nah, pada kompetensi berikut ini kita akan belajar tentang menganalisis pemeriksaan anatomi fisiologi sistem sirkulasi darah dan melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem apa? Sirkulasi darah, ya. Di mana indikator pencapaian kompetensi diharapkan kalian mampu menganalisis organ-organ penyusun dari sistem sirkulasi darah, menganalisis fungsi jantung, pembuluh darah, dan menganalisis pemeriksaan anatomi fisiologi untuk sistem sirkulasi darah. Ya, itu untuk kognitif, pengetahuan. Untuk keterampilan, mampu melakukan penyelidikan tentang proses sirkulasi darah dan menerapkan pemeriksaan fisiologi sirkulasi darah. Ya, diharapkan beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kita gali dan capai, yaitu melalui proses pembelajaran materi anatomi fisiologi sirkulasi darah, peserta didik ya dapat dengan teliti, disiplin, dan bekerja keras dalam menganalisis anatomi fisiologi sirkulasi darah berdasarkan berbagai sumber belajar. Ya, waktu lalu ada buku yang saya sudah bagikan, modul, ya, kita menggunakan itu, dan kalian juga bisa menggunakan tambahan referensi lain. Tahukah kamu organ apa yang berperan penting di dalam sirkulasi darah dalam tubuh? Ada yang tahu? Jantung, ya. Jantung itu seperti apa kira-kira? Kalau di rumah itu seperti apa yang berperan untuk memompa? Kalau di dapur ada alat apa yang berfungsi untuk memompa? Yang pasti alat pompa air. Ya, betul ya. Jadi jantung itu sebenarnya cara kerjanya sama seperti dengan alat pompa air yang kita lihat di dalam rumah. Di mana alat pompa air itu bisa menarik air dari mana? Dari sumur, betul ya. Dari sumur kemana? Ke tangki, tempat penampungan. Dan dari sana akan mengalirkan dia kemana? Ke dapur. Kemana lagi?
kamar mandi, kemana lagi? WC mungkin, atau kemana lagi? Keran air di depan rumah untuk menyiram tanaman dan lain-lain. Kalau tidak ada pompa air, apa yang akan terjadi? Berarti saya harus apa? Menimbah air secara manual. Mengangkat air dengan ember mungkin, atau tempat air, bawa ke tempat penampungan atau bawa ke depan rumah untuk menyiram tanaman. Namun dengan adanya pompa air, pekerjaan kita menjadi ringan. Tuhan menciptakan di dalam tubuh kita apa? Apa tadi? Jantung. Bagaimana darah bisa tiba pada lapisan kulit kepala? Oleh karena apa? Ada jantung. Bagaimana bagian kuku kita itu seperti ada kemerah-merahan? Karena di sana ada darah. Ya. Ada warna-warna hijau di bagian kulit kita seperti selang di dalam tubuh, itulah pembuluh darah, ya, yang berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Maka perlu ingat ketika kita belajar pada hari ini, ya, bahwa materi yang kita akan pelajari sebenarnya adalah materi tentang apa? Tubuh saya. Ya. Kalau saya tidak mengerti, bisa jadi saya tidak tahu apa dan cara merawat tubuh saya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan. Pertanyaan dari Sir adalah, makanan yang kita makan dialirkan oleh organ apa di dalam tubuh untuk bisa tiba ke sel? Ada yang tahu? Organ apa yang membantu mendistribusikan makanan yang kita akan makan atau yang kita makan sampai ke sel? Ya? Kasih kuat. Kasih kuat. Plasma darah. Hampir tepat. Hampir tepat. Apa yang membawa dia sampai ke sel? Yaitu pembuluh darah. Saya yakin kalian sudah tahu, tapi masih agak takut ya. Jadi pembuluh darah lah yang membantu nutrisi itu sampai kemana? Ke sel. Bagaimana prosesnya? Itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Benar? Baik. Oke, terima kasih semua jawaban. Jawabannya sangat baik, mewakili kelompok masing-masing. Dan kemungkinan besar yang akan terjadi yang lebih gawat lagi adalah seseorang mati atau meninggal. Oke, pada saat ini dalam diskusi kelompok kita masuk pada kegiatan inti kita, di mana kalian akan melakukan pencarian materi lewat Google, ya, menggunakan referensi modul yang saya sudah bagikan, ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, ya, organ-organ penyusun. Apakah organ-organ penyusun sistem sirkulasi darah? Kedua, lakukan analisis perbedaan struktur arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga, ya, tuliskanlah
fungsi jantung dan bagian-bagian anatomi jantung beserta gangguan-gangguan yang berhubungan dengan organ jantung. Yang keempat, pemeriksaan diagnostik apakah yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan pada sistem sirkulasi darah. Dan yang kelima, ya, apakah manfaat dan hubungan antara makanan dan kesehatan sistem sirkulasi darah? Oke, untuk diskusi pada saat ini saya batasi 5 pertanyaan tersebut, ya. Saya kasih kesempatan untuk bisa berdiskusi masing-masing kelompok dan waktu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit kalian bisa berdiskusi, dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan pertanyaan yang Sir sudah berikan, ya. Oke, ada pertanyaan? Kelompok 1 jelas? Jelas. Kelompok 2? Jelas. Kelompok 3? Jelas. Oke, terima kasih. Saat ini kita lanjut pada diskusi kelompok dan pencarian informasi berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, bisa menggunakan HP untuk sebagai referensi, maupun menggunakan modul yang saya sudah kirimkan maupun materi ajar, ya. Oke, dipersilakan. Oke, jangan ragu-ragu untuk bisa diskusi dengan teman, ya. Silakan.
Oke, baik. Pada saat ini kita akan lanjut ya pada penyampaian hasil dari presentasi ya, dari pertanyaan-pertanyaan per kelompok, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sudah? Oke. Kasih kesempatan untuk kelompok 1 memulaikan presentasinya. Silakan. Nomor 1 pertanyaannya, perkenalkan sebutkan perkenalkan fungsi sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu jantung, saluran pembuluh darah, arteri, vena, dan juga darah. Yang nomor 2, lakukanlah analisis perbedaan struktur arteri, vena, dan kapiler. Arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Untuk vena adalah pembuluh darah yang membawa kembali darah ke jantung, dan yang ketiga itu kapiler adalah untuk melayani atau fungsi dalam sistem peredaran darah untuk membantu memfasilitasi pertukaran berbagai hal antara darah dan jaringan. Untuk yang nomor 3 akan dijelaskan oleh Shumana. Oke, silakan. Jadi pertanyaan untuk nomor 3, tuliskanlah fungsi jantung dan bagian-bagian anatomi jantung serta gangguan-gangguan yang berhubungan dengan jantung. Dalam bagian anatomi jantung terdiri dari kardium, serambi atau atrium, bilik ventrikal, katup untuk jantung, pembuluh darah, vena, dan kapiler. Dan fungsi jantung merupakan organ penting yang berfungsi untuk memompa darah dalam tubuh manusia. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan. Gangguan tersebut berupa berbagai macam penyakit, yaitu penyakit jantung koroner, serangan jantung, aritmia, kardiomiopati, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, dan endokarditis. Untuk nomor 4 dan 5 saya serahkan kepada Anda. Oke, lanjut. Melihat diagnostik apakah yang diperlukan untuk pemeriksaan sistem sirkulasi darah. Ada 9 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan darah, yang kedua pemeriksaan urin, yang ketiga pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG, yang keempat foto ronsen, yang kelima ultrasonografi atau USG, yang keenam CT scan, yang ketujuh magnetic resonance imaging, dan yang ke-8 fluoroskopi, yang ke-9 endoskopi. Dan nomor 5, apakah manfaat dan hubungan antara makanan dan kesehatan sistem sirkulasi darah? Makanan bisa menjadi energi bagi tubuh dan membuang sisa-sisa metabolisme lewat fases, dan energi itu akan dialirkan lewat darah yang mengangkut energi dan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Pada saat ini kita lanjut pada presentasi kelompok 2. Dipersilakan. Pertanyaan nomor 1, apakah organ-organ mesin sistem sirkulasi darah? Jawabannya, yang pertama jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Pertanyaan nomor 2, lakukan analisis perbedaan struktur arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah bagian yang memiliki tekanan lebih tinggi dari sistem peredaran darah karena mereka mendapatkan darah dari jantung. Tekanan di dalam arteri berbeda antara saat jantung berkontraksi dan ketika mengembang, masing-masing tekanan sistolik dan diastolik. Vena adalah pembuluh darah yang membawa kembali darah ke jantung dengan pengecualian
beberapa yang kecil. Untuk sebagian besar, vena membawa darah terdioksigenasi kembali ke jantung, meskipun hal ini tidak terjadi di salah satu pembuluh darah paru atau pusat. Kapiler melayani fungsi dalam sistem peredaran darah, membantu untuk memfasilitasi pertukaran berbagai hal antara darah dan jaringan. Pertanyaan nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan setelah. Oke. Silakan. Pertanyaan nomor 3, tuliskan jantung dan bagian-bagian anatomi jantung beserta gangguan-gangguan yang berhubungan dengan selanjutnya, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Bagian-bagian anatomi jantung manusia, vertikal atau kiri jantung kanan, menerima darah dari serambi kanan, kemudian memompa menuju paru-paru. Jantung kiri menerima darah kaya oksigen dan paru-paru memompa ke diri kiri. Diri kiri menerima darah yang mengandung oksigen dan mengembangnya ke seluruh tubuh. Gangguan-gangguan ada penyakit jantung koroner, serangan jantung, aritmia, kardiomiopati, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, dan endokarditis. Nomor 4, pemeriksaan diagnostik apakah yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan pada sistem sirkulasi darah? Ada 9 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan darah. Yang berikut pemeriksaan urin dan elektrokardium atau EKG, fotorodgen, USG, CT scan, MRI, fluoroskopi, dan endoskopi. Untuk pertanyaan nomor 5 setelah. Oke, silakan lanjut. Indonesia dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Mendukung proses pemulihan luka ataupun kata cedera. Adapun hubungan antara makanan sirkulasi darah yaitu yang mengikuti bawang putih, kunyit, kayu manis, jahe, gandum, hingga kacang almond untuk memperlancar darah. Oke, terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, sudah berusaha untuk memberikan jawabannya, dan yang terakhir dipersilakan untuk kelompok 3. Silakan. Ya. Jawaban yang pertama itu, apakah sirkulasi darah pada jantung itu berfungsi memompa darah? Terima kasih untuk semua ya peserta didik, teman-teman yang sudah menyampaikan hasil presentasi dan diskusinya ya. Saya tertarik karena semua mampu untuk bisa membagikan apa yang dia dapatkan, dan mungkin ada pertanyaan tentang materi ini dari soal atau pertanyaan yang saya berikan, dari referensi-referensi yang kalian dapatkan ya. Oke. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan beberapa penjelasan dari share berikut ini. Jadi karena kita berbicara tentang sistem kardiovaskular, ya, secara umum sistem kardiovaskular terdiri dari 3 organ besar, yaitu apa tadi? Oke, ingat ya, hanya 3. Jantung, pembuluh darah, darah, jantung pompanya, pembuluh darah pipanya, darahnya adalah isi, ya. Kemudian fungsi sistem kardiovaskular membawa atau mendistribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan sebagai transportasi karbon dioksida dan limbah metabolisme dari jaringan ke organ pembuangan. Juga mendistribusi, ada air di sana, ada elektrolit, ada hormon ke seluruh tubuh, juga sebagai pengatur ion hidrogen asam basa, mendukung sistem imun dan meregulasi apa terakhir tadi? Suhu tubuh.
Kalau fungsi jantung baik, suhu tubuh kita akan baik. Ya, akan seimbang. Tapi kalau jantungnya gangguan berarti suhunya akan mengalami gangguan, ya. Selanjutnya, jantung memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan apa? Paling luar. Lapisan kedua, lapisan ketiga, endokardium. Ada 4 bagian jantung yang dikenal dengan inferior vena. Ini pembuluh darah vena. Karena letaknya di bagian bawah, dia disebut inferior. Inferior artinya apa tadi? Bawah. Sedangkan karena di atas juga ada aliran lain, pipa masuk ke dalam jantung. Dan karena dia dari atas, maka para ilmuwan, penulis menuliskan namanya superior vena cava. Pipa dari atas, vena yang mengalirkan darah dari superior inferior vena cava masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan dia melewati katup namanya trikuspid. Trikuspid masuk ke ventricle kanan, lewat katup pulmonari, kemudian masuk ke pulmonari arteri, nanti dia masuk ke paru-paru dan kembali. Oke, silakan masukkan kode ini. Boleh? Kita akan kuis menggunakan quizzes. Oke, kita mulai saja dulu ya. Nggak apa-apa ya. Oke, 1, 2, silakan cek masing-masing. Kalaupun masih boleh, itu boleh gabung. Ya, tinggal Arhan dan Cio. Wah, Arhan naik 4. Oke, 1 menit lagi sebelum kita akhiri. Ya, habis. Ya, selesai. Dan akhirnya tempat pertama Valerie, kedua Daniela, dan ketiga Laura. Oke, Valerie mana? Oke, selamat mendapatkan skor tertinggi untuk kuis hari ini. Ya, saat ini kita akhiri untuk kegiatan belajar. Terima kasih. Untuk lembar kerja peserta didik silakan kirimkan di grup. Ya, silakan dicek di WhatsApp grup. Oke, kita tutup dengan berdoa. Cindy akan memimpin kita dalam doa tutup. Lord, now we are ready for our lesson this morning. This is the question and explanation and we will be discuss your words and we will either pray and Amen. greetings. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.